Halo, selamat siang semuanya. Nah, di video kali ini kalian bisa belajar tentang bab sistem pertahanan tubuh terhadap penyakit, terutama di part yang ini. Em, Baiklah, kita mulai. Nah, di bagian ini, di part yang ini, kita akan belajar mengenai bagaimana cara antibodi bekerja di dalam tubuh kita merespon terhadap antigen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini ada satu grafik. Grafik ini adalah grafik yang menunjukkan perubahan jumlah konsentrasi antibodi di dalam plasma darah seiring waktu sebagai respon terhadap dua periode infeksi. Mari kita lihat grafiknya ya. Di sumbu Y, ini adalah sumbu yang menjelaskan tentang konsentrasi antibodi. Sedangkan di sumbu X adalah waktu. Nah, di sini ada bacaannya adalah paparan pertama antigen. Nah, paparan pertama antigen ini artinya pertama kali zat asing itu masuk ke dalam tubuh dan bagaimana antibodi meresponnya. Nah, kita lihat ya di grafik ini pada saat paparan pertama antigen masuk ke dalam tubuh, maka antibodi akan meningkat sebagai sebuah respon primer atau respon pertama kali terhadap terhadap antigen yang masuk. Nah, jumlah konsentrasi antibodinya adalah di rentang satu. Kemudian, terdapat paparan kedua kali antigen yang identik, artinya antigennya masih yang antigen yang sama. Ketika paparan kedua, kita lihat respon sekundernya, konsentrasi antibodinya meningkat secara drastis, sangat meningkat ya di sini. Nah, itu maksud dari grafiknya. Tanyaannya adalah yang pertama, mengapa jumlah antibodi jauh lebih banyak diproduksi setelah paparan patogen yang kedua? Lihat, teman-teman bisa bandingkan di respon primer itu konsentrasi antibodinya di satu, sedangkan di respon sekunder dia di atas 10. Nah, mengapa jumlah antibodi tersebut dapat lebih banyak diproduksi dibanding dengan paparan pertama, ya kan? Nah, mari kita lihat di slide sebelumnya. Nah, di slide sebelumnya kita pelajar ada nih, teman, ada sistem pertahanan tubuh yang spesifik. Itu ada limfosit sel B dengan sel T, di mana dua limfosit ini bekerja bekerja sebagai satpam bagi tubuh ketika ada antigen atau zat asing yang masuk. Nah, kita ketahui bersama bahwa sel B itu terbagi atas tiga jenis-jenisnya. Ada sel B plasma, pengingat, dan pembelah. Ketika tadi konsentrasi antibodi di respon pertama, itu adalah eh, konsentrasi antibodi di respon pertama itu atau respon primer itu masih sedikit ya kan grafiknya. Itu terjadi karena dia baru mengenal tuh si antigen yang masuk, zat asing yang masuk. Maka yang bekerja adalah sel B pengingat. Dia berfungsi untuk mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh, ya kan? Nah, ketika terjadi paparan antigen yang sama, antigen kedua yang identik, langsung tuh kan konsentrasi antibodinya meningkat secara drastis di respon sekunder. Kenapa? Karena sel B pengingat itu sudah pernah mengingat memori bahwa antigen pernah masuk ke dalam tubuh antigen yang sama. Maka setelah dia mengingat, oh dia kenal nih, ternyata ini adalah zat asing yang sudah pernah masuk. Maka setelah dia mengingat, dia menginformasikan kepada sel-sel yang lain, sel B dan sel T yang lain. Dia menginformasikan kepada sel B pengingat juga untuk menstimulasi pembentukan sel B plasma. Yang selanjutnya sel B plasma akan membentuk antibodi. Itu kenapa antibodinya tadi meningkat secara drastis. Itu untuk menjawab pertanyaan nomor satu. Pertanyaan nomor dua adalah apa yang akan terjadi apabila paparan kedua itu patogen yang telah datang itu mengalami perubahan struktur. Apakah akan memicu respon humoral yang sama? Nah, jawabannya ketika paparan atau antigen yang masuk adalah antigen yang berbeda karena perubahan struktur, maka si sel B pengingat tadi tidak akan mengenali kan? Maka dari itu responnya akan berbeda dengan respon sekunder ini. Dia berubah akan menjadi respon primer. Artinya antigen yang masuk tadi, patogen yang masuk di nomor 2 ini akan memberikan
respons primer, bukan respons sekunder. Kayak itu ya untuk pertanyaan nomor satu dan dua. Kemudian nanti juga akan masuk yang ini. Nah, yang ini. Mana dia tadi ya? Nah, yang ini. Bukan, bukan. Sorry, sorry. Nanti juga akan Miss berikan soal tentang, maaf ya, ini bukan ya. Nanti akan Miss berikan soal tentang perbedaan antara sel B dengan sel T. Jadi, you have to know apa itu sel B, apa itu sel T gitu ya. Ini dia. Nah, ini. Kamu harus tahu perbedaannya antara sel B dengan sel T. Oke, itu untuk yang sistem pertahanan tubuh. Oke, terima kasih.